Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahafil Iza dari kelas 11 IPS 1 absen 25 akan mempresentasikan tentang bulu tangkis. Bulu tangkis adalah permainan ini terdiri dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Secara harfiah, olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Bolanya sendiri merujuk pada kok yang memang terbuat dari bulu-bulu hewan unggas. Ukuran lapangan bulu tangkis berdasarkan standar PBSI, yaitu panjangnya 13,4 meter, lebar 6,10 meter, tinggi tiang net 1,55 meter, tinggi net 1,52 meter. Ukuran lapangan bulu tangkis menurut standar BWF, panjang 13,4 meter untuk tunggal dan ganda, lebar 5,18 meter untuk tunggal dan 6,1 meter untuk ganda. Teknik pegangan dalam bulu tangkis. Teknik forehand. Cara memegang raket dengan teknik forehand dapat dilakukan dengan menggunakan tangan kanan atau kiri. Adapun detail cara-caranya sebagai berikut. 1. Posisi kepala raket menyamping. 2. Pegang raket seperti halnya ketika kita berjabat tangan dengan orang lain. 3. Antara ibu jari dan jari telunjuk terdapat jarak yang berbentuk seperti huruf V. Dan 4. Jari yang lainnya, kelingking, jari manis, jari tengah menggenggam raket. Kemudian teknik backhand. Cara memegang raket dengan teknik backhand ini dapat dilakukan dengan tangan kanan atau kiri. Pada dasarnya, cara memegang raket dengan teknik backhand ini sama dengan teknik forehand, hanya ada sedikit perbedaan. Ini posisi ibu jari dan jari telunjuk lebih dekat. Adapun detail cara-caranya sebagai berikut. Posisi kepala raket menyamping, posisi ibu jari sedikit terpisah dengan keempat jari lainnya. 4 jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan kelingking memegang raket. Teknik American Grip. Cara memegang raket bulu tangkis yang ketiga adalah American Grip. Ketika melakukan cara ini, ibu jari dan jari telunjuk menempel di bagian pegangan raket yang lebar dan luas. Tepatnya tangan memegang bagian ujung raket dengan cara yang hampir sama saat memegang pukulan kasur. Teknik English Grip. Memegang raket cara Inggris adalah raket dipegang pada tangkainya. Bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan tangkai yang sempit. Untuk teknik shake hand grip, pegang raket dengan tangan kiri, kepala raket menyamping, pegang raket dengan cara seperti jabat tangan, bentuk V, tangan diletakkan pada bagian gagang raket, 3 jari yaitu jari tengah, manis, dan kelingking menggenggam raket, sedangkan jari telunjuk agak terpisah. Letakkan ibu jari di antara 3 jari dan telunjuk. Teknik servis dalam bulu tangkis. Yang pertama ada service drive untuk backhand. Teknik service backhand ini dilakukan dengan menggunakan tenaga yang sedang dan ayunan yang sedang pula, tidak terlalu pelan dan tidak terlalu kuat. Ketika melakukan servis dengan teknik backhand, posisi kaki harus disesuaikan dengan tangan mana yang memegang raket. Jika yang memegang raket adalah tangan kanan, maka kaki kanan berada di depan dan kaki kiri berada di belakang. Servis pendek atau short double service. Cara melakukan, pegang bola dengan tangan kiri setinggi dada, kepala raket mengarah ke bawah, ayun raket ke depan, pukul dengan pelan, jangan menggeser kedua kaki. Servis panjang atau deep single service. Cara melakukan servis panjang adalah sebagai berikut. Berdiri rileks pada daerah servis, kok dipegang di depan badan. Berat badan pada kaki belakang. Pindahkan berat badan ke depan, jatuhkan kok. Bersamaan dengan itu, ayunkan raket ke depan atas melalui bawah pinggang dan pukullah kok dengan kuat. Lanjutkan gerakan memukul sampai posisi raket menghadap atas. Setelah memukul, segera kembali ke posisi siap. Servis cambukan, menerbangkan kok ke belakang. Hasil pukulan ini bisa membingungkan lawan sehingga kok jatuh tanpa disadari pihak lawan. Sasaran servis ini adalah sudut perpotongan garis tepi dengan garis belakang dan sudut perpotongan garis belakang dengan garis tengah. Servis ini caranya sama dengan servis biasa, tetapi pukulan mendadak dicambukkan saat raket menyentuh kok. Teknik pukulan lob. Ada beberapa jenis lob, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lob serang. Ada 2 macam, yaitu dari atas dan dari bawah. Lob serang dari atas adalah bola diambil dari depan badan atas kepala, dilambungkan rendah dan cepat. Lob serang dari bawah adalah bola diambil dari bawah, dilambungkan agak rendah dan cepat.
Yang kedua, lop penangkis. Dari atas adalah bola diambil dari depan, badan di atas kepala, dilambungkan tinggi dan jauh sampai garis belakang. Sebaliknya, pada lop penangkis dari bawah, bola diambil dari bawah, dilambungkan tinggi dan jauh ke belakang. Pukulan net atau netting. Pukulan-pukulan dalam permainan net merupakan pukulan-pukulan yang sangat sulit dalam permainan bulu tangkis. Hal ini dikarenakan permainan net ini banyak memerlukan kecermatan dengan penuh perasaan atau feeling. Faktor tenaga tidak diperlukan sama sekali, akan tetapi perasaan tenang sangat menentukan keberhasilan pukulan net. Beberapa prinsip permainan netting adalah shuttlecock harus diambil di atas tinggi mungkin, lambungan shuttlecock harus serendah mungkin dengan net, jatuhnya bola harus serapat mungkin dengan net. Kemudian drop shot. Pukulan drop shot dalam permainan bulu tangkis dilakukan dengan tujuan menempatkan bola secepatnya dan sedekat-dekatnya dengan net pada lapangan lawan. Drop shot dapat dilakukan dari bagian atas dan bagian bawah. Drop shot atas terdiri atas dua macam, yaitu drop shot penuh dengan arah yang menukik tajam dan digunakan pada permainan tunggal, dan drop shot potong, yaitu gerakan raket menyentuh bola tanpa menahan gerak tersebut. Smash. Pada umumnya, pukulan smash dilakukan dengan sekuat tenaga dan semaksimal mungkin supaya kok yang dipukul melesat dengan cepat ke daerah pertahanan lawan. Pegangan di bagian atas dalam permainan bulu tangkis diterapkan untuk melakukan pukulan yang keras. Hal ini cocok diterapkan dalam pukulan smash. Drive. Pukulan drive dalam permainan bulu tangkis sering digunakan untuk menekan lawan dan tidak memberikan lawan kesempatan untuk mendapatkan bola lambung. Cara melakukan pukulan drive pada permainan bulu tangkis, pindahkan pegangan raket atau grip dengan cepat. Selain menggunakan kekuatan bahu, drive juga menggunakan lecutan pada pergelangan tangan pada saat bola dipukul. Overhead clear. Teknik pukulan overhead dilakukan ketika arah posisi jatuhnya kok mengarah ke belakang posisi tubuh kita sendiri. Overhead ini dilakukan dengan cara memukul kok seperti halnya melempar dan raket dipegang dengan menggunakan teknik forehand. Posisi raket yang benar pada akhir melakukan gerakan pukulan atas kepala atau overhead pada pemain bulu tangkis adalah menyilang di depan seperti sebelah kiri badan. Underhand. Untuk menguasai dasar ini, pertama-tama harus terampil berlari sambil melakukan langkah lebar dengan kaki kanan berada di depan kaki kiri untuk menjangkau jatuhnya kok. Sikap menjangkau ini hendaknya siku dalam keadaan bengkok dan dipertahankan sikap tubuh tetap tegak sehingga lutut kanan dalam keadaan tertekuk. Pada saat memukul kok, gunakan tenaga kekuatan siku dan pergelangan tangan hingga gerakan lanjut dari pukulan ini berakhir di atas bahu kiri. Perhatikan agar telapak kaki kanan tetap kontak dengan lantai sambil menjangkau kok. Jangan sampai gerak langkah terhambat karena kaki kiri tertahan gerakannya. Forehand. Jenis pukulan ini menjadi pukulan yang sering dilakukan. Jenis pukulan ini pula yang menjadi dasar dalam permainan bulu tangkis. Forehand merupakan pukulan yang diayun dari belakang badan kita dengan arah depan raket dan telapak tangan kita menghadap shuttlecock. Backhand. Sebelum melakukan backhand, posisi keempat jari, telunjuk tengah manis dan kelingking harus sejajar dengan gagang raket dan ibu jari menumpu pada gagang raket yang sedikit lebih besar, yang sedikit lebih lebar. Cara melakukan pukulan backhand yang benar yaitu dengan sebagai berikut: genggam raket dengan posisi tubuh siap, putar badan dengan posisi kaki kanan berada di belakang kaki kiri, sedangkan posisi siku dan lutut sedikit dibengkokkan. Ayunkan raket menggunakan siku, kemudian dorong dengan pinggang hingga posisi siku menjadi lurus. Pukulan backhand ini juga bisa dilakukan sambil melangkahkan kaki kanan, kemudian ayunkan raket dengan posisi kaki sudah mendarat setelah shuttlecock dipukul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kesalahannya mohon maaf. Apabila ada kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.